silakan. Mohon, Pak. Ya, silakan. Punten ya, Pak. Ganggu nggak, Pak? Besar. Nah, ini kan mau kita ngobrol santai. Ya. Ngobrol santai kan. Ya, silakan boleh Pak MC. Iya. Pak, kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana? Keluarga juga gimana? Alhamdulillah sehat, keluarga. Sehat. Ini ngomong-ngomong gak sibuk tak, Pak? Alhamdulillah, ini kebetulan ada sedang kerjaan sih. Harusnya ada apa sih kan enak kita ngobrol. Oh, iya. Mumpung ini ada waktu lah gitu. Kira-kira mungkin ada yang bisa dibantu Pak Yuski apa gitu? Enggak sih, Pak. Ingin diskusi aja sebetulnya, Pak. Gitu. Ya. Silakan. Jadi apa mengenai yang ada di kelas tuh, pembelajaran saya di kelas. Untuk sekarang memang dari awal saya ngajar itu sampai sekarang saya masih agak bingung nih, Pak. Kebanyakan anak tuh kayak males-malesan di kelas tuh, kayak nggak semangat, banyak yang tiduran, seperti itu. Jadi pembelajaran tuh seperti tidak sampai ke siswa itu gitu loh, Pak. Jadi materi-materi gitu. Ada itu ya. Sementara ini mungkin yang pernah Pak Yuski lakukan hal apa gitu? Atau ada mungkin dalam diri Pak Yuski atau kondisi anak yang pernah Pak Yuski lakukan apa kira-kira? Ya paling kita, kalau saya langsung ke siswanya langsung nasehatin atau misalkan ya langsung memberikan perintah seperti itu, Pak. Tidak ada sepertinya makanya saya kurang tahu, makanya saya kesini, saya mohon bantuannya, Pak. Mungkin nanti bisa dicek ke kelas pembelajaran saya seperti apa, nanti mungkin bisa didiskusikan gitu. Nah, sebelum itu mungkin nanti harus punya apa ya, tujuan ya. Kira-kira tujuan Rizky itu apa gitu akhirnya gitu? Akhirnya saya ingin siswa itu semangat dalam pembelajaran, semangat dalam pembelajaran yang mungkin kan tetap nanti nilainya jadi lebih tinggi, Pak. Hasil outputnya hasilnya itu target ya, tujuannya ataupun goalnya ke situ. Mungkin saya juga harus ke kelas ya, Pak ya. Iya, nah itu biar melihat. Kapan jadwalnya kira-kira? Jam berapa? Saya jam ketiga. Oke ya. Mungkin kita lihatkan ya sebentar ya. Lihat dulu. Ya kebetulan mungkin jam ketiga bisa. Oke, Pak Yuski, mungkin insya Allah saya ke kelas ya. Pak Yuski persiapannya dulu, proses belajarnya, nanti saya ke ruangan ya. Ya baik. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelum pembelajaran biasanya apa yang kita lakukan? Silakan dipimpin doanya, guys. Siapa yang memimpin doa? Fauzan, oke, silakan. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Kelas 12 kali kan? Ya. Siapa yang hadir? Ada semua? Ada semua? Sudah siap pembelajaran ini? Apa yang sudah disiapkan? Terus apa lagi? Sudah bawa catatannya sudah? Sudah belajar sebelumnya? Oke. Kalau sudah kita nanti akan lakukan pembelajaran. Sudah siap? Mobil sudah siap? Kita coba diskusikan materi pembelajaran mengenai sistem robotik sebelumnya. Materi sebelumnya kita tentang apa? Bukan, itu SPE kalau itu. Materi kita pneumatik. Ya, pneumatik. Oke, kita pneumatik. Apa itu pneumatik? Ada pertanyaan? Oke, apa? Silakan. Pneumatik adalah oh, dalam bertekanan, betul. Betul, seperti itu. Biasanya pneumatik digunakan untuk apa? Di industri, oke. Pergerakannya seperti apa? Yang kalian tahu gimana pergerakannya? Maju mundur. Oh ya, oke. Yang paling gampang itu maju mundur ya, seperti itu.
Di elektropneumatik berhubungan dengan, berarti kalau elektro berhubungan dengan apa? Listrik. Sekali berhubungannya. Ya itu di elektropneumatik. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas rangkaian nanti scaffolding, seperti scaffolding pengunci tapi menggunakan komponen relay. Elektropneumatik itu menggunakan relay. Dan jadi komponen yang digunakan adalah komponen relay. Nah, komponen relay. Nanti kalian tujuannya yaitu kalian bisa memahami rangkaian relay atau yang ditampilkan di depan ini rangkaian pengunci relay. Kalian bisa menggunakan rangkaian pengunci relay. Jadi rangkaian pengunci tapi komponennya menggunakan komponen relay. Kalau kemarin kan sama saja, kemarin juga hanya kalau di SP kan coil kan kemarin ya. Di PLC ini ada pengunci menggunakannya relay. Setelah itu kalian juga harus dapat memahami juga atau dapat mensimulasikan nanti menggunakan atau menghubungkan antara pengunci dengan pneumatik. Karena kita biasanya kemarin pneumatik kan ya. Nah, disambungkan dengan yang sekarang elektropneumatik. Jadi rangkaian rangkaian pengunci dihubungkan dengan pneumatik. Jadi elektropneumatik nanti. Minimal satu silinder saja nanti yang kalian buat. Oke, paham ya? Untuk lebih lanjutnya nanti kita coba masuk ke dalam pembelajaran. Nah, rangkaian elektropneumatik ini nanti ke depan juga akan sangat berguna sekali. Setiap pembelajaran kita kan tetap selalu berguna ya dan bermanfaat. Baik itu nanti kalian PKL ataupun kalian di industri, itu juga tetap akan digunakan. Contohnya misalkan di industri di produksi biasanya kan juga. Kalian kan pernah bapak tanya pernah lihat reproduksi unyil kan ya? Nah, ya, itu kan banyak tuh ada lengan robot kan gitu ya. Nah itu atau sim sorting ngecek yang gede sama yang kecil kan gitu pakai warna itu biasanya penggunanya menggunakan itu. Jadi itu nanti akan kalian sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kalian bekerja di dunia industri seperti itu. Paham ya? Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran. Ini judulnya pembelajaran tadi. Kita mengenai rangkaian pengunci relay. Mata pelajarannya pengendali sistem pengunci. Yang harus diketahui, yang harus dipahami tujuannya yang harus dipahami itu seperti yang tadi Bapak bilang, itu menerapkan. Jadi rangkaian pengunci relay itu menerapkan rangkaian pengunci relay. Jadi nanti kira-kira di sehari-hari seperti apa. Terus pengunci relay satu silinder itu juga nanti penerapannya seperti apa. Terus kalian mampu merangkai nanti rangkaian pengunci relay. Terus kalian juga mampu merangkai nanti rangkaian pengunci relay dengan silinder atau rangkaian satu silinder pneumatik. Paham ya? Saya Pak Yuski ya, pembelajaran sudah dilaksanakan kan ya. Sekarang perasaan Pak Yuski setelah adanya proses pembelajaran bagaimana? Alhamdulillah Pak, setelah proses pembelajaran sekarang saya merasakan fokus belajar siswa itu ada peningkatan dibanding sebelumnya. Mereka lebih fokus mengikuti setiap kegiatan dalam pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu langkah-langkah yang sudah dilaksanakan apa aja itu? Sehingga anak itu bisa lebih fokus apa? Yang sebelumnya saya masih metodenya konvensional ya Pak dalam pembelajaran, sekarang saya mengambil model pembelajaran dengan itu problem based learning. Nah, itu ternyata siswa itu setelah diberikan model seperti itu mereka lebih dapat bekerja masing-masing, punya tanggung jawab. Ya, muncul di situ ya. Student center udah muncul. Iya, betul Pak. Sudah muncul. Berarti selain model, apakah menggunakan metode juga? Metodenya apa? Model dan metode saya pakai itu problem based learning yang menggunakan itu. Nah, media yang digunakan itu sehingga anak antusias belajar apa saja di sana? Itu media yang saya gunakan pertama kan memang kita di kejuruan kita menggunakan trainer PLC yang pertama memang itu dipakai. Terus saya menggunakan slide itu dan menggunakan HP juga untuk LKPD maupun bahan ajar. Saya menggunakan sistemnya
ini apa namanya Pak, barcode. Jadi siswa scan di situ mereka sudah dapat bahan ajar dan LKPD di situ langsung. Jadi langsung di situ. Bisa belajar mandiri juga. Bisa belajar mandiri sebetulnya. Oke, udah luar biasa. Berarti di situ TPACK juga muncul ya? Betul Pak, sudah muncul. Kemudian pembelajaran abad 21 bagaimana? Apakah ada terlaksana atau tidak? Alhamdulillah terlaksana karena mereka untuk mendapatkan pembelajaran itu tidak langsung dari guru, tetapi mereka juga mencoba browsing, mencari media lain, menggunakan HP dan komputer yang sudah disediakan itu untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru seperti itu. Nah, sekarang setelah pelaksanaan oleh Pak Yuski secara optimal, kira-kira menurut Pak Yuski udah sampai di mana nih batas kepuasan atau batas merasa saya udah sampai di titik mana kira-kira? Kalau didigitalkan didigitkan di angka berapa kira-kira? Saya mungkin di angka rentang antara 8 sampai 9 Pak. Nah, seperti itu. Iya. Kenapa tidak sampai 10 gitu ya Pak ya? Karena mungkin memang ini kan belum pembiasaan seperti ini ya. Baru pertama ternyata ada perubahan. Mungkin ke depan kalau misalkan ini terus dilakukan akan peningkatan jauh lebih bagus mungkin Pak. Dari percakapan sebelum pembelajaran ya waktu ke Bapak ke ruangan saya itu kan Bapak menyampaikan ada keluhan-keluhan terhadap motivasi siswa dalam belajar. Kira-kira terpecahkan nggak dalam pembelajaran tadi Pak? Terpecahkan Pak. Sebelumnya siswa ketika dalam pembelajaran itu kan sering main HP. Nah sekarang kita arahkan main HP-nya itu untuk dalam pembelajaran cari informasi atau ilmu pengetahuan baru, terus scan barcode dan seperti itu. Jadi walaupun siswa jadi tidak menghilangkan siswa dalam memegang HP, tetapi kita mengarahkan siswa untuk menggunakan HP dalam pembelajaran seperti itu. Luar biasa Yuski ya, semua diterapkan, dilaksanakan. Ya mungkin sekarang yang tadi sudah Pak Yuski terapkan dalam pembelajaran baik model, media, kemudian pembelajaran abad 21, TPACK. Nah dari hal-hal itu kira-kira yang menurut Pak Yuski perlu dikembangkan lagi yang mana? Yang masih perlu kita kembangkan? Menurut Bapak itu masih ini ada kurang ini. Oh masih Pak. Dalam tahapan model pembelajaran tadi, pertama memang masih ada kekurangan gitu. Terus siswa sintak model pembelajaran itu masih masih agak rancu gitu maksudnya antar siswanya ya betul antar siswanya sesuai dengan sintak problem based learning karena dari siswanya juga kita juga harus bisa mengatakan seperti ini. Nah itu yang harus ditingkatkan mungkin dari diri saya seperti itu. Mungkin Pak Yuski secara garis besar ya proses observasi tugas saya, kemudian Bapak juga sudah menyampaikan keluhan dan peningkatan proses pembelajaran, dan mungkin Pak Yuski juga adanya pengembangan ya mungkin di bidang model model PBM-nya sintaknya itu akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang harus harus diterapkan Pak Yuski ya, tingkatkan lagi di pembelajaran berikutnya ya. Mungkin percakapan kita cukup Pak Yuski ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya terima kasih juga Pak ya. Ya Pak Yuski bisa share, berbagi gitu ya, mengeluhkan, dan saya hanya tugas sebagai observator. Seperti itu. Terima kasih Pak Yuski ya. Ya terima kasih banyak saya juga Pak.